Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah pengantar sumber daya akuatik di bagian yang pertemuan keempat, tapi materinya bagian 3 yaitu tentang soft skill ability, yaitu kemampuan yang akan kalian dapat ketika mengikuti perkuliahan di prodi sumber daya akuatik. Nah, berikutnya pertama tentang AMDAL. AMDAL itu merupakan suatu ilmu yang tentang penilaian suatu perusahaan atau lembaga yang akan mendirikan bangunan di suatu daerah. Nah, jadi ketika ingin membangun suatu usaha atau badan lah, sebelumnya dilakukan dulu kajian AMDAL, apakah usaha tersebut nanti dampaknya membahayakan atau tidak bagi lingkungan. Jadi prosedurnya, tahapannya ada banyak, ada dari rencana, penyusunan dokumen, sampai datang tim survei, diuji, jika layak akan dikeluarkan sertifikatnya. Nah, di sini dilakukannya AMDAL itu, misal contoh ya, ada di suatu pabrik pertambangan atau pabrik tenaga uap atau pabrik tekstil lah. Jadi supaya usahanya ini sudah memenuhi dokumen AMDAL, maka diperlukannya dulu kajian AMDAL, seperti kajian limbah, kajian zat pembuangannya beberapa tahun ke depan, nanti bagaimana nanti manajemen lingkungannya. Nah, kemudian di sini bisa dipakai biasanya dipakai di bidang pertahanan, bidang pertanian seperti ini kan, bidang satelit, bidang pariwisata, nuklir. Nah, misalkan orang bangun sumber daya energi dan mineral, seperti di sini kan ada PT Pertambangan, kan, dilihat apakah uap tambang atau zat tambang itu membahayakan tidak bagi lingkungan sekitarnya, apakah penduduk nanti mencium bau tambang atau bau amonia, ataupun perairan atau air yang digunakan masyarakat akan tercemar atau tidak. Nah, bagi mahasiswa belum bisa mungkin mengerjakan AMDAL, tapi bisa mengerjakan metode-metode dasarnya seperti metode pengukuran kualitas air atau kualitas biota yang terkontaminasi dengan efek dari adanya pembangunan PT tersebut. Lanjut yang kedua, kemampuan tentang pengendaraan jauh. Pengendaraan jauh ini maksudnya bagaimana kita memetakan sumber daya alam dan sumber daya perairan ke dalam peta yang bisa dibaca oleh pemangku kepentingan atau masyarakat secara luas. Jadi dengan melihat peta ini bukan peta biasa, tapi bisa ditentukan judulnya. Apakah peta penyebaran ikan, peta penyebaran kelimpahan plankton, ataupun peta sebaran suhu dan arus laut. Nah, jadi yang pertama itu kan konsepnya seperti ini. Kalau yang eh, satelit canggih itu dia bisa merekod sendiri bagaimana ada kode-kodenya yang dibaca, bagaimana suhu bisa tergambar, bagaimana limpahan plankton atau sebaran ikan. Tapi kalau yang manualnya ada tim yang turun melihat bagaimana kualitas stok ikan suatu daerah, bagaimana suhu, bagaimana arusnya, kemudian dimasukkan ke dalam komputer, diolah lagi datanya, diedit. Nah, datanya diedit, kemudian mengerjakan melalui software, banyak softwarenya. Nah, baru menjadikan peta yang bagus nanti. Penyusunan peta itu sangat perlu digunakan dalam bidang perikanan. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana sebaran arus laut di Melabuh. Nah, biasanya kita mengambil data dulu, atau bagaimana sebaran fitoplankton di Nagan. Nanti baru dipetakan, petanya berwarna seperti ini. Nah, ini kalau contohnya ini pemetaan suhu di Banyuasin ini di Kalimantan, Sumatera Selatan. Nah, ini sebaran suhunya. Nah, ini dari suhu 29 sampai 30. Jadi bisa diketahui, oh, di perairan ini suhunya hangat, mungkin di suhu di sini dingin, di sini apa. Memberikan peta yang berisi informasi. Begitu juga nanti ada abrasi pantai ini nanti akan mempengaruhi pemetaan lebar tepian pantai. Jadi kita ukur di koordinat segini berapa lagi garisnya, jadi bisa terlihat. Nah, kemudian ini membuat untuk pengambilan datanya, misalkan yang untuk sebaran ikan, biasanya di setiap kapal-kapal mencari ikan sudah dipasang alat perekam untuk
lokasi di mana sering berkumpul ikan, dan datanya nanti dipindahkan ke software pemetaan. Jadi nanti didapat output yang seperti ini. Oh, di daerah ini ada ikan ini, daerah ini ikan ini, daerah ini ikan ini. Memang tidak pasti akurat, tapi tingkat kebenarannya sudah tinggi, sudah bisa digunakan dengan baik lah, terpercaya. Dan kemudian yang materi berikutnya adalah pendugaan stok ikan. Untuk kemampuan pendugaan stok ikan ini, kita ingin mengetahui apakah suatu daerah itu sudah overeksploitasi ataupun masih aman untuk dilakukan penangkapan ikan. Misalkan di daerah Melabu, ikan yang ditangkap tuh di TPI sudah banyak kali. Apakah ikannya masih ada ataupun sudah sedikit? Apakah perlu dibiarkan dulu sampai ikannya nanti berkembang biak ataupun sudah banyak lagi supaya ditangkap? Nah, ada cara-cara penghitungannya seperti ini. Nanti ada rumus-rumusnya, dia rumus MSY nanti dipelajari di semester-semester depan. Bagaimana rekrutmen? Rekrutmen itu adalah proses dari ikan muda menjadi ikan yang siap tangkap. Habis itu kematian ikan karena penangkapan, kematian karena apa ya, sewajarnya atau umurnya, kemudian nih perkembangan ikan juga secara normal, perkembangan biasa yang ada tangkap, kapan dia berkembang, kemudian dia mati dengan sendirinya. Nanti ada rumusannya, nanti dapat kesimpulan bahwa daerah sini sudah overfishing, makanya tidak boleh menangkap lagi, atau jumlah tangkapannya dikurangi, ataupun di sini ikannya masih bisa ditangkap. Nah, kemudian ada lagi mata kuliah pencemaran dan bioindikator. Di sini misalkan ada suatu kasus ikan mati mendadak, atau ikannya juga sudah di sungai ini pada mengapung atau mati, itu bisa telusuri sebabnya apa, apakah airnya tercemar ataupun ada buangan limbah. Di sini ada metode-metode, cara-cara pengukuran bagaimana kadar limbah ataupun bagaimana apa-apa saja zat berbahaya yang ada di perairan tersebut. Ada cara-caranya nanti. Kemudian ada juga bukan metode bioindikator. Bioindikator ini dia menilai kualitas perairan berdasarkan biota hidup tersebut. Nah, ini bioindikator yang gambar dari acuan luar negeri, ini yang belum tercemar, ini agak tercemar, ini tercemar berat, dan ini paling beratnya. Tapi kalau di Indonesia, apabila perairan bersih, ditandai dengan ada wisatawan ini semacam lintah, ini hewan ini dan hewan yang setelah yang neutral. Apabila tercemar organik ringan, ini dia biotanya. Dan kemudian tercemar organik sedang, ini juga ada siput-siputnya, ada macam siput, berarti tercemar organik sedang. Kalau tercemar organik berat, dia ada cacing tubifex sama cacing Chironomus ini. Itu indikator biologi yang bisa diketahui tanpa mengukur, tapi lebih akuratnya dengan mengukur langsung sampelnya. Nah, sini kita juga nanti di semester berikutnya akan mempelajari kemurnian air. Air terlihat sama, tapi ketika diambil pasti berbeda. Kalau air jernih di sini dikatakan ukurannya sekitar 15 ppm, berarti cuma ada 15 partikel dalam 1 miliar part. Maksudnya ppm ini part per miliar. Jadi dalam sekian banyak ini kandungan partikel yang selain air itu ada 15. Jadi masih di antara miliaran ada 15, berarti masih jernih. Tapi kalau yang air mineral yang udah ini air mineral yang ternama atau apa kan, ini yang pure RU, air murni, itu masih ada kandungan-kandungan lain. Kandungan lain bukan berarti kuman, berarti debu, mungkin alga-alga kecil atau apa kan, sebanyak 120. Kalau air biasa tuh kurang lebihnya banyak, dia 150 itu mungkin apa ya, pasir halus mungkin, atau ampas, atau pokoknya kecil, serba kecil. Total kurang lebih 250 ppm. Apalagi kalau air keruh kayak gini, itu pasti banyak tuh ppm-nya, zat-zat terkandungnya. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana dampak pemutihan air menggunakan klorin, melihat kandungan klorinnya berapa. Kita juga bisa mengetahui kadar pH air berapa, nanti akan dipelajari di semester berikutnya. Kemudian ada bidang pemanfaatan sumber daya perairan. Di sini kita akan mempelajari bagaimana mengelola suatu perairan. Apakah dikelola sebagai wisata, misalkan apa dampak wisata itu bagi masyarakat, dan apa dampak wisata masyarakat terhadap kelestarian sumber daya. Misalkan, nah dengan adanya orang naik sampan ya, naik sampan ini akan meningkatkan
perekonomian masyarakat, misalkan menyewa sampan atau menyewa resort ataupun membeli makanan. Tapi begini juga dengan adanya snorkeling, bagaimana efek sumber daya terhadap bagaimana keberlanjutan ekosistem terhadap aktivitas wisata. Nanti bisa kalian hitung caranya, bisa jadikan topik penelitian lah. Kemudian di sini juga mengetahui apa efek keramba bagi lingkungan sekitar dan mengetahui juga apa efek keramba bagi masyarakat. Ini bagi lingkungan, bagi masyarakat. Kemudian juga apa efek tambak bagi lingkungan, apa juga efek tambak bagi masyarakat, pengaruhnya terhadap luasan perairan. Kalau yang ini tambak seperti ini agak jarang digunakan karena ini untuk tambak aquaculture, tambak yang sudah sudah jelas pembangunannya seperti PT ini. Kalau yang kayak gini menggunakan dokumen AMDAL tadi, bukan pengukuran biasa. Nah, ini juga misalkan ya di pertemuan sebelumnya, manfaat terumbu karang bagi masyarakat, manfaat lamun bagi masyarakat, manfaat bakau bagi masyarakat. Jadi kalian bisa meneliti nanti untuk mengetahui seberapa besar manfaat berupa ekonomi dari ikan, dari tauco kepiting yang dihasilkan dari ekosistem bakau, ataupun bagaimana kita mengukur manfaat yang tidak langsung, seperti manfaat kemampuan pohon-pohon bakau ini menyerap karbon CO2 dan menghasilkan O2 bagi masyarakat. Itu juga bisa dihitung nanti. Kemudian ada juga keahlian mengetahui kearifan lokal. Jadi masyarakat pesisir itu banyak sekali kegiatan yang masih berbau adat lah. Jadi sebelum melaut ada kegiatan adatnya. Nanti bisa kalian pelajari apakah adat laut ini mempengaruhi dalam kelestarian ekosistem ataupun mempengaruhi hasil tangkapan atau mempengaruhi ketertiban para nelayan dalam menangkap ikan. Tapi ini agak jarang bisa dijadikan penelitian. Biasanya waktu S2 baru ada yang beginian ya, kearifan lokal. Ini ada juga mempelajari budaya-budaya yang seperti yang sudah kita sering ketahui kan, bagaimana kinerja Panglima Laut, habis itu bagaimana pengaruh ada kegiatan awik-awik di Nusa Tenggara Barat, habis itu festival Mane saat di Kepulauan Talaut, apa manfaatnya bagi perairan dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Sudah habis, sekian dari saya. Kalau ada yang perlu tanyakan silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.